itu mengenai gizi ya. Selanjutnya itu ada pentingnya gizi pada ibu hamil. Nah, ibu-ibu hamil di sini kan jika saya lihat ada yang mungkin trimester atau mungkin udah 9 bulan. Nah, ibu hamil membutuhkan tambahan energi, protein, vitamin, dan mineral untuk mendukung pertumbuhan janin dan proses metabolisme tubuh. Sebuah kajian penelitian menyampaikan masalah yang sering terjadi pada ibu hamil, yaitu menyadari adanya peningkatan kebutuhan gizi selama kehamilan. Nah, konsumsi makanan ibu hamil harus memenuhi kebutuhan untuk dirinya. Konsumsi makanan ibu hamil harus memenuhi kebutuhan untuk dirinya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan janin atau bayinya. Ibu hamil membutuhkan zat gizi yang lebih banyak dibandingkan dengan keadaan tidak hamil. Dengan konsumsi pangan tetap beraneka ragam dan seimbang dalam jumlah dan porsinya. Permenkes nomor 75 tahun 2013 disebutkan tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi bangsa Indonesia memberi panduan. 13 disebutkan tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi bangsa Indonesia. Indonesia memberi panduan tentang angka kebutuhan gizi berdasarkan jenis kelamin dan umur. Kebutuhan zat gizi yang akan meningkatkan selama kehamilan diantaranya adalah kebutuhan energi. Pertambahan kebutuhan energi utamanya terjadi pada trimester 2 dan 3. Penambahan konsumsi energi pada trimester 2 diperlukan untuk pertumbuhan dan pada trimester 2 diperlukan untuk pertumbuhan jaringan ibu seperti penambahan pembuluh darah, pertumbuhan uterus dan payudara, serta pertumbuhan lemak. Adapun penambahan konsumsi energi sepanjang trimester 3 digunakan untuk pertumbuhan janin dan plasenta. Nah, di sini kita akan membahas mengenai dampak ketika kekurangan gizi pada bayi dalam kandungan. Jika kebutuhan gizi tak terpenuhi, maka akan terjadi masalah gizi. Masalah gizi yang sering terjadi pada ibu hamil adalah KEK, anemia, GAKI. Masalah gizi tersebut berdampak pada kualitas generasi yang akan datang karena memperlambat pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta penurunan kecerdasan. Yang tak kalah penting yaitu masalah gangguan akibat kekurangan yodium. Di mana gangguan akibat kekurangan yodium adalah setiap kelainan yang ditemukan akibat defisiensi yodium. Yodium merupakan salah satu mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil tetapi mempunyai fungsi penting untuk kehidupan. Yodium yang ada di kelenjar tiroid digunakan untuk mensintetis hormon tiroksin, tetraidotiroin, dan triodotroin. Kekurangan yodium pada ibu hamil menyebabkan abortus atau keguguran, lahir mati, kelainan bawaan pada bayi, meningkatkan angka kematian perinatal, dan melahirkan bayi kreatin. Perkembangan otak terjadi pesat pada janin dan anak sampai usia 2 tahun. Karena itu, ibu hamil penderita GAKI meskipun masih pada tahap ringan dapat berdampak buruk pada perkembangan kecerdasan anak. Dalam sebuah penelitian menunjukkan perkembangan bayi yang dilahirkan oleh ibu hamil yang kekurangan yodium mengalami keterlambatan sampai usia 2 tahun. Keterlambatan meliputi perkembangan motorik kasar maupun halus, personal sosial, adaptasi, serta komunikasi. Penyebab kekurangan nutrisi selama kehamilan. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan ibu hamil kekurangan nutrisi selama kehamilan. Antara lain, morning sickness yang parah, menurunnya nafsu makan, pola makan yang buruk, kekurangan nutrisi, kebiasaan pilih-pilih makanan, sampai penyakit tertentu. Wanita yang kekurangan nutrisi pada saat pembuahan kemungkinan juga akan gagal memenuhi peningkatan kebutuhan gizi yang diperlukan selama kehamilan. Hal ini dapat menyebabkan penambahan berat badan yang tidak mencukupi selama kehamilan dan meningkatkan risiko keguguran. Nah, berikut ini ada beberapa dampak kekurangan nutrisi pada ibu hamil.
Yang pertama itu kekurangan magnesium dapat menyebabkan preeklamsia atau komplikasi kehamilan berpotensi berbahaya yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan kelahiran prematur. Kedua itu ada kekurangan zat besi dan vitamin B12 dapat menyebabkan ibu hamil mengalami anemia. Yang ketiga adalah asupan vitamin B12 yang tidak memadai juga dapat menyebabkan masalah neurologis. Keempat, kekurangan vitamin K menyebabkan ibu hamil mengalami pendarahan yang berlebihan saat melahirkan. Yang kelima, asupan yodium yang tidak memadai selama kehamilan dapat menyebabkan keguguran atau kematian pada bayi yang baru lahir. Selanjutnya itu ada bahaya kekurangan nutrisi bagi bayi. Menurut sebuah penelitian, kekurangan nutrisi selama kehamilan dapat mempengaruhi pertumbuhan bayi di tahun-tahun awal kehidupannya. Hal ini juga dapat meningkatkan risiko bayi-bayi pengidap obesitas, diabetes, komplikasi metabolisme, dan lain-lainnya, seperti penyakit hati, dan lain-lain. Kekurangan nutrisi selama kehamilan dapat membahayakan bayi dengan cara berikut ini. Kekurangan yodium dapat menyebabkan bayi lahir dengan kelainan bawaan, kretinisme neurologis, definisi mental, diplegia spastik, kretinisme maizoedimoxus, dan lain-lain. Hal ini juga dapat meningkatkan risiko kematian pada bayi. Kadar seng yang rendah dapat menyebabkan retardasi pertumbuhan pada janin dan kelainan bawaan. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan rakitis pada janin. Kekurangan folat dapat menyebabkan cacat tabung saraf pada bayi. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan perkembangan tulang yang buruk pada bayi. Kadar zat besi yang rendah dalam tubuh ibu dapat menyebabkan retardasi pertumbuhan janin. Nah, di sini juga ada tips untuk memenuhi nutrisi dan protein untuk ibu hamil. Yang dijalankan adalah sebagai berikut. Pertama, makan dalam porsi kecil tapi sering dengan tujuan untuk meningkatkan protein untuk ibu hamil. 5-6 porsi kecil per hari, di antara 2-3 porsi besar. Makanan perlahan dan kunyah makanan secara perlahan. Konsumsi makanan mengandung asam folat untuk ibu hamil. Selanjutnya ada mengonsumsi jahe-jahe. Batasi minuman di sela-sela makanan. Batasi makanan-makanan berlemak, berminyak, dan gorengan. Batasi minuman yang mengandung kafein, berkarbonasi, asam, dan makanan pedas. Konsumsi makanan yang mudah dicerna, seperti pasta, crackers, kentang, nasi, buah-buahan, sayur-sayuran, serta aneka daging lainnya. Hindari makanan atau minuman mendekati waktu tidur. Memakai pakaian yang nyaman dan tidak mengganggu aktivitas mama hamil, terutama mendekati akhir kehamilan. Ya, mungkin cukup segitu saja penyuluhan pada hari ini. Mungkin untuk ibu-ibu di sini, jikalau ada yang ingin bertanya, mungkin sekarang waktunya untuk bertanya. Oh gitu ya. Izin bertanya. Ya, silakan. Dengan siapa? Saya Ibu Mary Bu Mary, ya. dari Bandung. Dari Bandung. Oh ya, silakan. Ini posisi bayi di dalam kandungan itu suka beda posisi, cara mengatasinya itu gimana? Oh. Jadi yang ibu tanyakan itu posisi bayi ketika terjadi sungsang ya, atau kesalahan posisi pada bayi. Nah, yang pertama itu di sini juga ada beberapa tips, yaitu memiringkan panggul. Posisi ini diawali dengan berbaring telentang, angkat sedikit panggul, lalu letakkan bantal di bawah sini berarti. Nah, selanjutnya juga ada dada ke lutut. Awali gerakan dengan berlutut di atas matras. Angkat pantat ke atas. Posisikan juga. Cahaya lagi. Berikan.
Selanjutnya itu ada dada ke lutut. Awali gerakan dengan berlutut di atas matras. Angkat pantat ke atas. Posisikan kepala, bahu dan dada menempel pada matras. Yang selanjutnya itu adalah mengangkat panggul. Nah, gerakan ini dengan berbaring, posisikan lutut menekuk ke arah atas, lalu taruh kedua tangan dalam posisi sejajar di sisi tubuh. Nah, mungkin hanya segitu saja untuk jawabannya untuk mengatasi posisi sungsang ya. Baik ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin untuk penyuluhan materi hari ini hanya segini ya Bu ya. Diharapkan kedepannya kita bisa bertemu lagi dan ibu-ibu semua di sini bisa sehat-sehat selalu. Amin. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.